Hai guys, welcome back to my YouTube Obi Empuk channel. Nah, selamat datang di channel Obi Empuk. Selamat datang di channel orang paling ganteng di dunia, di bumi. Channel ini adalah channel yang suka ngobrol. Satu lagi, jangan lupa makan supaya ada taimu. Ya, oke teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga kita semua dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, di topik kita kali ini yaitu berbicara tentang deep talk. Nah, teman-teman pernah nggak dengar deep talk? Jadi kalau kita itu mengetahui lebih dalam atau melihat brosur atau di Google atau bahkan di YouTube mencari informasi di koran dan lain-lain itu, jadi deep talk itu merupakan bentuk percakapan yang mengarah kepada dua orang. Jadi dua arah nih ceritanya. Di sana yang membicarakan banyak hal yang bermakna. Oke. Itu adalah deep talk. Jadi topik kita kali ini yaitu DT, artinya deep talk. Deep itu kita harus cari taruh dulu. Tapi sebelumnya deep talk itu mau yang tadi saya bilang bahwa itu merupakan adanya unsur dua orang antara satu dengan yang lain berbicara mereka, sehingga hal itu mengandung makna yang banyak hal gitu. Jadi banyak tuh pembicaraan yang mereka bicarakan guys. Nah, bentuk komunikasi ini penting sekali untuk membangun hubungan mendalam dengan orang lain yang selama ini kurang dekat gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kurang dekat dengan orang tersebut, dengan komunikasi dua arah itu hubungan kita bisa dekat gitu kan. Dan juga topik ini yang dibahas bisa meliputi kehidupan, keluarga, jabatan atau karir kita, pekerjaan gitu. Ya, baik itu masa lalu, bisa juga masa depan gitu kan. Masa lampau, bisa juga masa yang akan datang yang kita ingin bicarakan gitu guys. Jadi itu adalah merupakan dari deep talk tadi, deep dan talk. Oke, tadi sempat sedikit cuplikan. Nah, tadi sedikit saya menyinggung deep dan talk. Jadi itu ada dua kata yang mendalam di sana. Deep yang artinya dalam. Kalau kita melihat dalam kamus bahasa Inggris itu bisa dibilang dalam. Artinya gitu, secara adjektifnya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan deep? Deep itu bisa merujuk kepada pada buku atau kamus yang artinya sebagai kata sifat ya, sebagai kata sifat yang mendalam dan sangat dalam sekali. Selain itu, deep juga bisa bermanfaat ya kan, mengandung makna yang sangat signifikan sekali, tinggi atau bahkan jauh. Itu adalah deep tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu talks. Tadi deep, sekarang talk. Nah, talk ini adalah kalau kita melihat dalam kamus bahasa Inggris itu, talk itu berbicara gitu ya, speaking. Jadi kita mengeluarkan kata-kata itu talk, berbicara. Nah, lalu itu dalam speaking ya, itu berbicara. Jadi bercakap-cakap atau bahkan ngobrol, ngomong-ngomong gitu kan. So apa nih yang dimaksud dengan talk tadi? Nah, dalam bahasa Indonesia kata say, tell, speak dan talk memiliki arti yang serupa guys. Jadi berbicara atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi hampir serupa, hampir sama persamaan itu. Pengungkapan kata talk itu bisa berbicara atau bisa mengatakan sesuatu kepada orang lain guys.
Nah, jadi kita harus apa ya, samakan itu. Dan deep dan talk itu kata yang tidak bisa dipisahkan, dan ya memang bisa dipisahkan, tapi berjalan dengan sejalan gitu, berjalan dengan sejalan, nah gitu kan. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi deep talk itu menekankan suatu percakapan yang berkualitas ya. Nah, misalnya percakapan panjang atau merujuk pada sesuatu yang sangat penting, bisa keluarga, karir, dan segala macam tadi. Bisa juga pembahasannya sangat pendek sekali tapi sangat signifikan gitu kan. Dan dari kata deep talk ini ketemu adanya solusi dari kedua masalah atau kedua sesuatu yang kita cari gitu guys. Nah, oleh karena itu dengan kedua hal ini makanya kita bisa menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah nih dari setiap obrolan, karena bergantung pada dua arah guys, bisa kiri dan kanan, orang yang berbicara dan satu orang yang mendengar gitu kan. Nah, itu ya dari segi hal yang seperti itu. Oleh karenanya deep talk ini membantu kedua belah pihak, misalnya untuk menyelesaikan masalah atau mengenal satu sama lain gitu kan. Setelah percakapan yang dibangun dengan pasangan akan lebih mengeksplorasi atau keingintahuan. Nah, menunjuk perhatian dan kasih sayang juga bisa menjadi momen untuk semakin dekat kepada satu sama lain itu, kepada pasangan, kepada apa ya, kepada rekan atau kepada kedua tip ini ya, kedua apa ya, kedua rekan ini gitu, obrolan, kedua obrolan itu guys. Aduh, bunyi banget ini bah, nah sekali aku lihat. Nah, sekarang kita cari tahu nih sebenarnya apa sih manfaat dari deep talk kan, melakukan deep talk ini. Kalau memang itu sangat penting, manfaatnya apa ya kira-kira untuk kita gitu kan. Nah, ternyata ada nih manfaatnya. Pembicaraan deep talk itu ternyata biasanya bersifat pribadi gitu, bersifat pribadi yang bukan orang lain tahu, pribadi yang tidak masyarakat atau keluarga yang tahu, hanya pribadi sendiri, karena dia bersifat personal dan lebih berkualitas, seperti hal-hal buku gitu kan, buku tulis, misalnya kita menulis skripsi atau personal, seperti apalagi skripsi, seperti jurnal gitu kan, atau merupakan itu bentuk psikologi, ekonomi, pengetahuan gitu kan, yang merupakan perbincangan yang sangat mendalam di dalam deep talk ini teman-teman, dan sangat bermakna untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan lebih membahagiakan ke seluruh pelaku yang terlibat di dalam deep talk ini. Lebih bahagia lah pokoknya. Kemudian kemudian di situ ada topiknya. Kalau kita melihatnya itu, pertama yaitu memperkuat ikatan tali persahabatan atau hubungan menjadi lebih erat dan sangat dikenal secara emosional gitu. Kemudian yang kedua itu lebih mengenal dengan hal yang sangat berempati terhadap lawan jenis itu, atau terhadap, bukan lawan jenis ya, terhadap rekan obrolan itu, terhadap dirto itu, terhadap pasangan, bisa juga terhadap rekan, dan juga terhadap teman yang pada saat ngobrol. Dan yang ketiga, memahami sudut pandang dia, siapa dia, apakah dia orang lain, apakah bukan gitu kan. Dan juga memahami sifat kita seperti apa terhadap pribadi orang yang tidak mengenal kita gitu kan. Dan yang keempat itu, kita bisa membuka wawasan dari
deep talk itu, dari pembicaraan itu kita bisa membuka wawasan orang tersebut supaya dia bisa berbagi serta membuka pikirannya sebagai bentuk pengetahuan daripada dia keluarkan. Oh, ternyata seperti ini ya, gitu kan. Jadi ada nih ilmu yang kita dapat dari situ. Kita bisa mendengar keluh kesahnya, atau bahkan kita bisa mendengar ternyata dia mengalami ini gitu dari obrolan itu, guys. Nah, jadi pada saat kita mendengar obrolannya itu, dia ternyata punya masalah nih. Jadi kita dapat memberikan solusinya. Kenapa? Karena kita ada deep talk di situ. Ada keterbukaan, ada ada sosialisasi yang tingkatnya sangat tinggi dalam membuka wadah untuk dia berbicara, gitu kan. Leluasa lah, gitu kan, kalau dibuat dikta seperti ini, obrolan ini, gitu kan. Yang penting itu tadi ada bedanya dengan personal dan tidak personal, guys. Dan yang berikutnya juga, di situ kita bisa belajar terbuka dan mengungkapkan perasaan percaya diri pada orang lain terhadap diri sendiri. Jadi di situ kita bisa terbuka serta kita memberikan wadah yang cukup luas untuk dia bisa berbicara dengan semau-maunya dia, gitu. Jadi kita itu di situ pada saat terbuka itu, di situ ada pendengar tuh, ada pendengar yang secara berganti-gantian. Nah, terus siapa nih yang jadi pendengarnya? Yang jadi pendengarnya adalah kita tadi, kita. Jadi pada saat teman kita ini membuka obrolannya, jadi kita sebagai pendengar dulu, supaya dia bisa melakukan interaksi dan kita bisa memberikan solusi kepada dia. Dan yang berikutnya yaitu membuat pasangan lebih membuka diri, gitu. Itu tadi mengenai pasangan. Kalau misalkan kerabat atau rekan atau sahabat kita, dari situ kita bisa membuka diri. Bukan kita ya, maksudnya kita bisa memberikan peluang yang cukup besar sehingga dia bisa meluaskan hatinya supaya dia bisa bicara. Wow, seperti ini, lantang sekali gitu. Kita bisa mendengarkan keluh kesah dia, gitu kan. Dan yang berikutnya yaitu mengurangi stres, gitu kan, dan meningkatkan kesehatan pola pikirnya. Karena dari hal seperti itu jadi dia merasa aman dan dimengerti dengan segala sesuatu. Oke, kita lanjut. Dan yang berikutnya juga dari dari deep talk ini bisa membuat hidup kita lebih bermakna, guys. Nah, dan bahagialah pokoknya, gitu kan. Nah, jadi dengan hal-hal seperti ini banyak peluang supaya kita bisa berbicara, bersosialisasi dengan teman-teman. Dan yang paling penting ini juga, dari hal itu kita bisa menentukan tujuan dari hubungan yang kita jalani, gitu kan. Baik itu sesama pasangan, sesama teman, sesama sahabat kita, sama keluarga kita, sama rekan kerja kita, bahkan sama tim, gitu kan. Itu yang lebih luasnya kayak di masyarakat, gitu. Dari talk ini kita bisa mencari manfaatnya. Ternyata hal ini bisa memberikan solusi yang baik untuk kita. Itu adalah keterbukaan diri kita. Hanya saja tergantung pada diri kita lagi, apakah kita mau untuk terbuka atau tidak, gitu kan. Dan setelah itu kita juga memberikan peluang satu sama lain supaya dia bisa memberikan solusi dan kita juga bisa memberikan istilahnya berbagi lah, gitu kan, waktu yang cukup. Enggak, akhirnya kita memahami, oh dia seperti ini, gitu guys, gitu teman-teman. Nah, aku juga bakal ngasih tahu ke teman-teman, aku juga bakal ngasih tahu di dalam deep talk ini
tidak hanya sekadar untuk mencurhatkan hati diri kita kepada orang lain, kepada teman kita, kepada lawan obrolan kita ini. Tidak hanya itu kawan-kawan, di sana itu terdapat hal-hal yang menarik hingga kita akhirnya bisa mengambilkan keputusan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nah kawan-kawan, untuk memulai deep talk itu ternyata ada triknya, sehingga akhirnya kita bisa memulai dengan baik. Di situ kita bisa mempertimbangkan kayak istilahnya topik kehidupan, cinta, emosi, atau rencana masa depan, masa lalu gitu kan, boleh juga, dan pengalaman masa lalu yang pernah kita lewati bersama gitu kan. Dengan itu kita bisa membangun komunikasi yang lebih erat, baik itu secara emosional, intelektual, dan pikiran kita secara mendalam gitu. Nah di sana itu ternyata tidak hanya ngobrol biasa saja, tapi ada interaksi yang di sana itu mengeluarkan kata-kata yang istilahnya seperti ada pertanyaan kayak gitu kan. Jadi pada saat kita memberikan waktu untuk kawan kita yang berbicara, pasti ada pertanyaan dulu dong yang kita tanyakan ke dia supaya dia bisa menjawabkan gitu. Jadi ada interaksi di sana. Nah, aku ini bakal ngasih sedikit suatu pertanyaan yang bagus gitu kan, yang harus dan yang mudah dipahami, supaya yang kawan kita ini lebih nyaman, lebih dekat, dan lebih elegan lah pada saat kita ngobrol gitu kan. Untuk pertanyaannya yang dapat memicu seperti pemikiran atau pasti bisa membuka percakapan itu dengan baik, sehingga masing-masing pihak ini merasa terdorong untuk lebih berbagi tentang pengalaman hidup ya. Dan ini dapat juga ditiru atau dapat juga dinikmati bersama keluarga atau bersama kawan-kawan pasangan yang ingin mencoba gitu kan. Seperti ini contohnya kan, halo guys, apa kabar kamu gitu kan. Nah terus tanya lagi nih, apa kebiasaan yang paling aneh di kamu? Atau sebenarnya apa kebiasaan paling aneh kamu? Pasti dia bakalnya, kebiasaan paling aneh saya bangun telat kalau tidur. Paling telat gimana tuh maksudnya? Ya saya selalu telat bangun. Maunya jam 5 bangun, bangunnya jam 4. Bukan ya, itu mah kecepatan ya. Bukan, bisa bangunnya jam 8 atau jam 9 atau jam 10 gitu. Janjinya jam 5, bangunnya jam 10 kan. Itu tidak sinkron jadinya. Yang kedua, itu jadi kan dia ada interaksi di situ. Yang kedua ini, ya kira-kira apa nih yang paling kamu suka dari dirimu? Jadi itu pertanyaan seperti itu harus kita tanyakan juga. Ya kira-kira bentuknya seperti itu. Dia bakal nyadarin tuh, aduh yang saya suka dari saya ini selalu berpakaian rapi gitu kan. Saya ini selalu bekerja keras, dan saya ini selalu terbuka sesama teman. Saya ini juga orang yang sangat simpati bersama teman. Saya ini juga selalu memperhatikan kawan-kawan. Saya ini juga orang yang paling rajin di sekolah kayak gitu kan guys. Dan yang berikutnya yaitu apa pencapaian terbesarmu sejauh ini gitu. Jadi kita bisa tanyakan itu ke kawan itu, apa nih tujuan kamu ke depan? Apa yang akan kamu capai sejauh ini? Ya dia bisa bingung, tapi walaupun bingung dia ada jawaban tuh. Yang pencapaian terbesar aku ya ini, aku ini ingin menjadi orang sukses gitu kan. Tapi aku belum sukses. Nah jadi di situ ada tanggapan di situ.
Ya walaupun kita belum memutuskan, tapi kan tetap kita harus berusaha, ya kan. Kemudian yang keempat, jika seandainya kamu punya waktu luang, apa nih yang harus kamu lakukan untuk menghabiskannya, gitu kan. Jadi pada saat kamu punya waktu yang sangat luas sekali, kira-kira apa yang kamu kerjakan supaya menghabiskan waktu itu? Dia bakal mikir tuh, oh saya harus belajar, daripada main-main terus, mending saya belajar dah. Nggak mungkin saya seperti ini terus, apa saya ingin menjadi orang yang tidak berguna, itu kan nggak mungkin kan. Jadi memang harus kita kerjakan sesuai dengan keinginan kita, guys. Nah oleh karena itu, untuk myself ya, diri kita itu punya peran penting dalam keingintahuan, atau istilahnya itu berbicara, ngobrol, dan deep talk itu kan, obrolan yang mendalam, perlu sekali itu sangat perlu, karena memang dari situ ada banyak orang keterbatasan ngomong, keterbatasan pengetahuan, atau keterbatasan ilmu, atau bisa keterbatasan keuangan. Dari deep talk itu kita bisa menyingkapi secara signifikan, ternyata kita itu punya hal yang sangat apa istilahnya kekurangan begitu, tapi dengan melalui diskusi itu kita bisa mengambil keputusan, dan kita akhirnya kita dapat solusi yang baik dari deep talk ini, guys. Nah itu ya. Nah dan juga dari deep talk ini kita juga bisa melakukan segala sesuatu dan berpergian yang ke tempat-tempat yang aneh-aneh sekalipun, itu bisa demi menentukan setiap apa yang kita inginkan, guys. Nah jadi jika kita mau pergian atau kemana saja di dunia, atau makan malam, traveling, kamu bisa kemana aja sih, asalkan ada TikTok itu kan. Nah gitu, guys. Selain itu ada banyak lagi pertanyaan lain, seperti menanyakan umur, usia, bagaimana perasaan belakangan ini, atau apa yang harus kamu lakukan, cara untuk bertahan, itu semuanya ada, guys. Arti dari sifat deep talk itu punya peran masing-masing, guys. Namun dengan kedua percakapan ini kita punya interaksi yang bagus, sosial yang bagus, dan dari situ timbul percakapan yang mendalam, sehingga akhirnya kita bisa punya kesimpulan, dan juga kita akhirnya bisa ketemu nih akar permasalahannya, ketemu hasil solusinya, guys. Nah gitu teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum paham deep talks, aku udah jelasin walaupun secara singkat, dan juga sangat penting sekali deep talks, deep talk yang harus kita lakukan dan yang harus kita pahami, serta harus kita miliki dalam setiap pribadi kita. Oke kawan-kawanku semuanya, dengan dua hal ini kita itu bisa memvalidasi dan mengakhiri percakapan dengan orang lain secara positif, guys, dan tertutup secara hal yang luar biasa, dan memberikan harapan yang baik kepada orang yang berbicara dengan kita. Nah itulah manfaat dari deep talk, guys. Oke kawan-kawanku semuanya, dimanapun kawan-kawan berada, sampai di sini dulu pembahasan kita deep talk, manfaat serta contoh, dan bagaimana pertanyaan serta relevansinya atau tujuannya dari deep talk. Thank you for watching teman-teman semuanya. Singkat obrolan kali ini bahwa pentingnya deep talk dalam kehidupan kita. See you next time. Bye bye.